Ya, pemirsa, indeks keyakinan konsumen pada bulan Juni 2025 tercatat naik tipis dibandingkan dengan Mei 2025 dari 117,5 menjadi 117,8. Meski demikian, level IKK tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan dengan Juni tahun 2024 lalu. Survei konsumen Bank Indonesia pada bulan Juni 2025 mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK pada bulan Juni 2025 sebesar 117,8 mengalami kenaikan dibandingkan Mei 2025 sebesar 117,5 dan level IKK di bulan Juni tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan Juni tahun 2024 sebesar 123,3. Dengan demikian, survei konsumen Bank Indonesia pada Juni 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Sementara berdasarkan kelompok pengeluaran, IKK mengalami peningkatan untuk mayoritas jenis kelompok. Kelompok pengeluaran 3,1 juta hingga 4 juta rupiah menjadi kelompok dengan kenaikan IKK paling tinggi, yakni dari 114,8 menjadi 116,1. Di sisi lain, kelompok pengeluaran 1 juta hingga 2 juta rupiah tercatat mengalami penurunan IKK dari 112,3 menjadi 108,7 dan di atas 5 juta rupiah turun dari 120,5 menjadi 117,3. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan daya beli masyarakat dan resiliensi ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Kemudian juga sudah bergabung Pak Rian Kiryanto, ekonom dan juga Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Bu Hardini, apa kabar? Luar biasa, salam sehat, salam bahagia untuk Mas Pras dan Pak Rian. Baik, terima kasih juga. Apa kabar Pak Rian? Luar biasa Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati begitu terkait dengan daya beli masyarakat, kemudian sejauh mana sih mereka berkontribusi terhadap geliat aktivitas perekonomian nasional. Nah, Pak Rian mungkin mereview terlebih dahulu seperti apa sih kondisi dari daya beli masyarakat saat ini begitu Pak Rian? Kalau tadi mengacu kepada hasil risetnya atau surveinya Bank Indonesia, itu kan jelas dalam 2 bulan terakhir ini indeks keyakinan konsumennya itu relatif stable ya di angka 117. Tapi kalau di-compare dengan Juni tahun lalu, kita harus hati-hati membandingkan karena kita mengukur IKK itu sangat tergantung dengan situasi dan kondisi ketika survei itu dikerjakan. Ya, jadi kalau kita bandingkan tahun ke tahun atau year on year itu untuk IKK sepertinya kurang pas. Kita lebih pas itu kalau membandingkannya itu month to month. Jadi antara Mei dengan Juni. Nanti akan kelihatan ininya Mas Pras kecenderungannya gitu. Tetapi overall saya ingin mengatakan bahwa dengan angka IKK yang 117 ya, artinya sebagian daripada responden itu masih cukup optimis menghadapi bulan-bulan berikutnya setelah Juni. Dalam arti konsumen masih berkeyakinan mampu melakukan tindakan-tindakan konsumsi. Karena angka 117 itu berarti di atas threshold yang 100 kan gitu intinya. Betul. Tapi kalau kita lihat di lapangan memang tidak semua mungkin responden itu mewakili tanda petik ya atau merepresentasikan daripada keadaan real di lapangan. Beberapa indikator makroekonomi yang kita bisa sandingkan, satu misalnya angka Purchasing Manager Index atau PMI kita yang sepemantauan kami masih sedikit di bawah 50. Artinya kita masih berada di zona atau fase kontraksi. Yes. Yang kedua kalau kita lihat juga dari sisi yang paling nyata adalah di pertumbuhan pinjaman atau kredit Mas Pras. Dulu kita punya cita-cita tahun ini pertumbuhan kredit bisa double digit di atas 10%. Tapi faktanya sampai dengan akhir Mei seingat saya kita pertumbuhan kredit itu nggak lebih dari 8-9%. Artinya betul-betul mengalami penurunan. Nah, penurunan ini kan cerminan dari sisi demand atau permintaan kredit dari entah itu individu rumah tangga, individu wirausaha maupun pengusaha juga mungkin masih menunda ya untuk mengajukan fasilitas kredit ke sektor perbankan. Nah, catatan berikutnya kita tiap hari disuguhi dengan pemberitaan mengenai betapa banyaknya
lonjakan angka-angka pengangguran ya, baik itu pengangguran penuh maupun pengangguran yang sifatnya setengah terbuka atau pengangguran terselubung makin banyak. Dan kemarin beberapa berita juga kita lihat betapa anak-anak kita lah ya, adik-adik kita berburu pekerjaan, kalau ada namanya job hiring itu begitu ngantri luar biasa. Jelas itu mengindikasikan bahwa maaf kata sebagian dari masyarakat kita yang usia-usia di bawah 40 tahun masih kesulitan untuk bisa mengakses pekerjaan. Nah, akumulasi dari itu tentu tadi mempengaruhi ke tingkat daya beli dari masyarakat itu sendiri. Dan kita lihat Mas Pras beberapa di tempat-tempat keramaian ya, saya sering kalau akhir pekan kan melakukan tinjauan langsung ke lapangan ke beberapa pusat bisnis. Memang tidak seramai waktu-waktu sebelumnya. Bahkan ada indikasi menarik, Mas Pras. Beberapa pengusaha mengatakan nanti Bu Hardini bisa mengkonfirmasi, sebagian malah menyatakan kondisi saat ini malah lebih buruk dibanding dibanding masa Covid. Nah, ini bagi saya agak kurius saya. Apa betul bahwa kondisi ekonomi sekarang ini justru dirasakan oleh sebagian masyarakat kita, termasuk dunia usaha, malah lebih buruk dibanding ketika kita menjalani masa Covid. Apalagi dibanding masa pra-Covid, mungkin ini lebih buruk gitu. Nah, ini highlight yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu insight para pengambil kebijakan bisa masuk sehingga bisa melakukan semacam counter cyclical terhadap keadaan seperti ini. Baik Pak Rian, langsung saja ke Bu Hardini. Lantas bagaimana kalau Anda melihat kondisi yang sudah disampaikan dari daya beli masyarakat, kemudian ada semacam mungkin statement ataupun pernyataan begitu bahwa kondisi saat ini benarkah memang tidak lebih baik dibandingkan dengan Covid, atau seperti apa sih kondisi realnya yang mungkin bisa Bu Hardini sampaikan, silakan. Ya, gini Mas Pras, sebenarnya Kadin ini sudah mencatat ya bahwa terkait dunia usaha nih di Indonesia udah mengalami sebenarnya pemulihan pasca pandemi Covid. Tapi memang pemulihan ini memang belum sepenuhnya merata di seluruh sektor seperti di pariwisata, UMKM, ya industri padat karya. Ini tetap menghadapi tekanan akibat daya beli masyarakat. Yang mana memang belum pulih dari Covid, tapi tantangan yang kita hadapi ini sangat luar biasa. Karena kita menghadapi tantangan ini adalah masalah krisis global, yang mana ada masalah geopolitik, ada Ukraina, Rusia, tambah lagi Timur Tengah, tambah lagi kita dihajar situasi perang dagang antara Cina Amerika. Ini memang situasi yang nggak mudah buat kita. Jadi mungkin apa yang disampaikan Pak Rian tadi betul. Saya merasakan sekali pergi yang di dulu tempat-tempat mal-mal yang perbelanjaan ramai itu udah mulai kosong, mulai sepi. Saya ngelihat banyak gedung-gedung yang kosong. Mungkin persepsi dibilang ini memang agak lebih berat, itu mungkin karena memang kehajarnya macam-macam saat ini. Ada perang dagang Cina tadi, ada luar biasa. Tapi saya rasa ini saatnya sebenarnya Kadin sebagai mitra pemerintah untuk terus mensupport, mendorong bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang luar biasa. Karena memang daya masyarakat kita ini mencerminkan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa ini, kalau kita lihat di online ini semakin tinggi. Jadi memang saya lihatnya masih positif, walaupun situasi ini tough, tapi Kadin tetap memboost up utamanya terhadap UMKM dan di industri. Ya, itu dia strateginya seperti apa dan sejauh mana sih korelasi kalau adanya pelemahan daya beli masyarakat terhadap geliat aktivitas dunia usaha kemudian ekonomi. Tahan dulu jawabannya Bu Hardini. Pak Rian, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.